Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang penerapan teori belajar IPA, Piaget, dan Vygotsky. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Amiruddin dengan nomor induk mahasiswa 2020-03096. Selanjutnya ada Bu Heni Suci Lestari dengan nomor induk 2020-03090. Yang kedua ada Bu Lina Risti Susanti dengan nomor induk 2020-03092 dan Ibu Nika Triana dengan nomor induk 2020-03097. Dan ini adalah foto dari kami kelompok 2 memperjelaskan bahwa kami merupakan mahasiswa dari Universitas Muria Kudus. Oke, untuk pertama, penerapan teori belajar IPA, Piaget, dan Vygotsky dengan peta konsep teori belajar IPA menurut Piaget. Yang kedua, teori belajar IPA menurut Vygotsky. Dan yang ketiga, penerapan teori belajar IPA menurut Piaget dan Vygotsky dalam pembelajaran IPA. Oke. Selanjutnya, teori belajar IPA menurut Piaget. Jean Piaget merupakan salah seorang yang merumuskan teori yang dapat menjelaskan fase-fase perkembangan kognitif. Teori ini dibangun berdasarkan sudut pandang yang disebut sudut pandang aliran struktural atau strukturalisme dan aliran konstruktif atau konstruktivisme. Aliran struktural dilihat dari pandangannya tentang intelijensi yang berkembang selalu serangkaian tahap perkembangan yang ditandai perkembangan kualitas struktur kognitif. Sedangkan aliran konstruktif yaitu ketika anak membangun kemampuan kognitif melalui interaksi dengan dunia sekitarnya. Ia beranggapan bahwa belajar merupakan proses pembelajaran yang ditemukan oleh diri sendiri. Maksudnya proses belajar seorang terjadi karena interaksi dan pengamatan yang dilakukan pada lingkungannya. Oke. Selanjutnya aspek-aspek perkembangan kognitif siswa menurut Piaget dalam Wordsworth tahun 1984 di bukunya halaman 29. Yang pertama, aspek kematangan, pengalaman, interaksi sosial, dan ekuilibrasi. Untuk selanjutnya, monggo. Terima kasih dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi tentang kelompok 2 teori belajar yang tadi dikemukakan oleh Bapak Zulfikar, yaitu kematangan. Kematangan dalam hal ini terjadi jika kematangan menjadi penting karena memungkinkan anak memperoleh manfaat secara maksimum dari pengalaman fisik untuk terjadinya perkembangan. Yang kedua, aspek pengalaman. Aspek pengalaman bermaksud dengan kemampuan memanfaatkan pengalaman, interaksi antara individu dan dunia luar dapat menjadi sumber pengetahuan baru. Yang ketiga, aspek interaksi sosial. Dalam aspek interaksi sosial ini bermaksud lingkungan sosial termasuk peran bahasa, pendidikan, dan pengalaman fisik dapat memacu atau menghambat perkembangan struktur kognitif. Untuk selanjutnya yaitu aspek ekuilibrasi. Aspek ekuilibrasi bermaksud yaitu proses pengaturan diri dan pengoreksi diri, mengatur interaksi spesifik dan individu dengan lingkungan maupun pengalaman fisik, pengalaman sosial dan perkembangan jasmani,
yang menyebabkan perkembangan kognitif berjalan secara terpadu dan tersusun baik. Next. Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh kematangan usia sehingga ia membagi tahap perkembangan kognitif anak berdasarkan pertumbuhan. Berdasarkan pertumbuhan biologis, perkembangan selalu mendahului pembelajaran sehingga kesiapan struktur mental merupakan hal yang mutlak sebelum anak mampu mempelajari sesuatu. Piaget menjelaskan bahwa ada 4 tahapan dalam perkembangan kognitif siswa. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu antara 0 sampai 2 tahun. Dalam hal ini, langkahnya yaitu dilakukan langkah demi langkah. 2, melihat dirinya berbeda dari orang di sekitarnya, lebih banyak memakai indera pendengaran dan penglihatan. Yang kedua yaitu tahap praoperasional yang terjadi pada anak 2-7 tahun. Dalam anak 2-7 tahun ini yang harus dilakukan yaitu 1, telah mampu menggunakan penglihatannya dengan baik ditandai dengan mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. 2, tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda, namun mampu mengurutkan barang sesuai dengan kriteria. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret anak umur 7-11 tahun. Dalam hal ini sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversibel dan kekekalan. Yang kedua, telah memiliki kecakapan berpikir logis namun hanya benda-benda yang bersifat konkret. Tahap keempat yaitu tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Dalam hal ini mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir kemungkinan. Yang kedua, bekerja secara sistematis dan efektif. Yang ketiga, menganalisis secara kombinasi. Penerapan perkembangan kognitif siswa. Fokus pada saya itu 1, fokus pada proses pemikiran anak-anak bukan hanya hasilnya. Yang kedua, pengakuan terhadap peran penting perkembangan kognitif yang dimulai oleh anak sendiri dalam kegiatan pembelajaran. Guru menyediakan berbagai jenis kegiatan yang kemungkinan anak-anak bertindak langsung dalam dunia fisik. Yang ketiga, tidak menekankan praktik yang ditujukan untuk menjadikan anak-anak seperti orang dewasa dalam pemikiran mereka. Yang keempat, penerimaan perbedaan orang dalam memajukan perkembangan. Teori Piaget beranggapan bahwa semua anak mengalami urutan perkembangan yang sama, tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Ya, yang selanjutnya yaitu teori konstruktif. Teori konstruktif. Teori konstruktif didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum seperti 1. Siswa aktif membina pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. 2. Dalam konteks pembelajaran, siswa seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. 3. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh siswa sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. 4. Unsur terpenting dalam teori ini ialah seorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. 5. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama.
Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Keenam, bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman belajar untuk menarik minat belajar. Ya, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Nika Triana. Silakan. Ya, terima kasih untuk Bu Lina yang telah memaparkan materi sebelumnya. Saya akan melanjutkan materi tentang teori belajar IPA menurut Vygotsky. Teori Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Vygotsky menekankan bagaimana proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, penalaran, dan melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa, sistematika, dan juga alat-alat ingatan. Next. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dalam pandangan Vygotsky diperoleh melalui dua jalur, yaitu proses dasar secara biologis dan proses psikologis yang bersifat sosial budaya. Pernyataan ini termuat dalam Eliot tahun 2000 halaman 52. Studi Vygotsky fokus pada hubungan antara manusia dan konteks sosial budaya, di mana mereka berperan dan saling berinteraksi dalam berbagai pengalaman atau pengetahuan. Oleh karena itu, teori Vygotsky yang dikenal dengan teori perkembangan sosiokultural menekankan pada interaksi sosial dan budaya dalam kaitannya dengan perkembangan kognitif. Selanjutnya, menurut Vygotsky, pada tahun 1962, anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar, seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Namun, anak-anak tidak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi mental yang lebih tinggi ini dianggap sebagai alat kebudayaan, tempat individu hidup, dan alat-alat itu berasal dari budayanya daerah setempat. Alat-alat itu diwariskan pada anak-anak oleh anggota-anggota kebudayaan yang lebih tua selama pengalaman pembelajaran yang dipandu. Pengalaman dengan orang lain secara berangsur menjadi semakin mendalam dan membentuk gambaran batin anak tentang dunia. Menurut Vygotsky, pada tahun 1962, keterampilan-keterampilan dalam keberfungsian mental berkembang melalui interaksi sosial langsung, informasi tentang alat-alat, keterampilan-keterampilan, dan hubungan-hubungan interpersonal kognitif dipancarkan melalui interaksi langsung dengan manusia. Melalui pengorganisasian, pengalaman-pengalaman interaksi sosial yang berada di dalam suatu latar belakang, kebudayaan ini berkembang mental anak-anak menjadi matang. Slide selanjutnya. Vygotsky mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak juga dipengaruhi oleh interaksinya dengan lingkungan sosial budaya di mana anak itu tumbuh. Vygotsky merasa bahwa pembelajaran sosial mendahului perkembangan, yang berarti melalui interaksi sosial anak dengan lingkungannya, maka hal ini akan mendorong anak untuk mampu mempelajari sesuatu yang baru. Kemudian konsep teori Vygotsky. Konsep teori Vygotsky ada 3. Yang pertama, yakni konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD, merupakan istilah Vygotsky untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang dewasa atau anak lebih mampu. Batas bawah dari ZPD adalah tingkat problem yang dapat dipecahkan oleh anak seorang diri.
Batas atasnya adalah tingkat tanggung jawab atau tugas tambahan yang dapat diterima anak dengan bantuan dari instruktur yang mampu. Kemudian konsep yang kedua yaitu konsep scaffolding, merupakan teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran orang yang lebih ahli atau yang di sini bisa disebut dengan guru atau bisa jadi murid yang lebih mampu menyesuaikan dengan jumlah bimbingan dengan level kinerja yang telah dicapai. Saat kemampuan murid meningkat, maka semakin sedikit bimbingan yang diberikan kepada siswa tersebut. Untuk yang ketiga, yakni bahasa dan pemikiran. Vygotsky menyatakan bahwa anak-anak menggunakan bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial semata, tetapi juga untuk merencanakan, memonitor perilaku mereka dengan caranya sendiri. Penggunaan bahasa untuk mengatur diri sendiri ini dinamakan dengan pembicaraan batin atau inner speech, atau pembicaraan privat, atau disebut juga dengan private speech. Menurut Piaget, private speech adalah alat penting bagi pemikiran selama masa anak-anak, atau yang disebut dengan early childhood. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bu Heni. Monggo Bu Heni. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu penerapan teori Piaget dan Vygotsky dalam pembelajaran IPA di SD. Sesuai dengan teori Piaget dan Vygotsky, ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pembelajaran di kelas untuk membantu proses perkembangan intelektual anak. Antara lain, yang menurut teori Piaget yaitu, anak secara aktif akan membangun pengetahuan dunianya sendiri. Yang kedua, anak menangkap dan menerjemahkan sesuatu secara berbeda. Yang ketiga, kegiatan fisik tidak cukup untuk menjamin perkembangan intelektual anak. Yang keempat, selalu menghargai ide-ide yang muncul dari anak. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada anak untuk menilai proses pemecahan masalah. Sementara untuk teori dari Vygotsky menyatakan bahwa kegiatan belajar dengan kerjasama dapat direncanakan bersama kelompok-kelompok anak pada tingkat yang berbeda yang dapat membantu satu sama lain untuk belajar. Selanjutnya, contoh penerapan teori Piaget dan Vygotsky dalam pembelajaran IPA yaitu dapat diterapkan pada kelas 4, tema 7, subtema 1. Untuk teori Piaget, ini kami jadikan satu dengan teori Vygotsky dalam penerapannya, yaitu untuk teori Piaget ini untuk menanamkan pemahaman anak, maka anak harus melakukan sendiri untuk mendapatkan pemahamannya. Sementara yang diadopsi dari teori Vygotsky yaitu bahwa anak tetap memerlukan bimbingan, baik itu dari guru maupun siswa yang lainnya yang lebih pandai untuk mendapatkan pemahamannya. Maka penerapan teorinya yaitu kami jadikan contoh di kelas 4 semester 2, tema 7 yaitu indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pada pembelajaran 3 dengan KD 4.6, yaitu melakukan percobaan gaya dapat merubah gerak dan bentuk benda. Pada kegiatan pembelajaran ini, sesuai dengan teori Piaget, maka anak melakukan percobaan menggunakan peralatan yang sudah dibawa dari rumah, yaitu seperti kelereng dan plastisin. Yang dilakukan terhadap kelereng tersebut yaitu anak bisa mencoba melakukan menggelindingkan kelereng di lantai atau di permukaan kayu atau juga di permukaan karpet untuk melihat pengaruh gaya terhadap gerak benda. Selain itu, siswa juga bisa memberikan hambatan pada daerah yang dilalui kelereng, sehingga ketika kelereng mengenai hambatan tersebut akan berbelok ke arah yang berbeda. Dengan melakukan percobaan semacam ini, maka anak akan dapat menarik kesimpulan atau memberikan pemahaman pada dirinya sendiri bahwa gaya yang diberikan tersebut akan dapat merubah
gerak, dan juga arah benda. Sementara untuk kegiatan yang kedua yaitu menggunakan plastisin dengan anak melakukan percobaan menekan plastisin supaya menjadi bentuk yang diinginkan. Dengan kegiatan tersebut, anak bisa menyimpulkan bahwa gaya yang diberikan terhadap benda bisa merubah bentuk benda tersebut. Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru tetap harus memberikan bimbingan dan juga arahan supaya anak bisa melakukan percobaan dan juga mendapat pemahaman yang sesuai dengan konsep yang sebenarnya. Dan tidak meninggalkan siswa dengan pemahamannya sendiri, karena masing-masing siswa dengan melakukan percobaan bisa mendapatkan hasil pemahaman yang berbeda. Untuk itu, tugas guru sesuai dengan teori Piaget dan Vygotsky tetap memberikan bimbingan supaya pemahaman anak sesuai dengan konsep yang diharapkan. Selanjutnya. Demikian, ini akhir dari presentasi kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kelompok kami. Kami mohon untuk dapat memberikan kritik, saran, juga masukan yang membangun supaya kelompok kami bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.